Bab 22. Burhan mendapat telepon dari Edgar, dia langsung saja berpamitan pada Nabila untuk pergi ke rumah Naraya. Burhan melajukan mobilnya dengan kecepatan tinggi, dia sudah menganggap Naraya sebagai ibunya sendiri, dia akan merawat Naraya semampunya selama Tuhan masih mengizinkan Naraya untuk tetap hidup. Bu, bertahanlah. Aku mohon, jangan sampai kau menyerah begitu saja. Gumam Burhan. Betapa beruntungnya Zalea dan Naraya dipertemukan dengan orang-orang baik di sekelilingnya, tidak ada satupun yang membenci kehadirannya dan keluarganya, yang mana membuat Zalea dan yang lainnya merasa nyaman dan aman. 10 menit berlalu. Burhan langsung masuk ke dalam rumah Naraya, dia berjalan ke kamar Naraya saat Edgar tengah menunggu kedatangannya. Naraya masih betah menutup matanya dengan wajah yang masih pucat. Burhan segera memeriksa denyut nadi Naraya, kemudian meletakkan stetoskop di dada Naraya untuk memeriksa keadaannya lebih lanjut. "Bagaimana keadaan ibu, Dok?" tanya Zalea cemas. Dia hanya kecapean saja. Untuk kedepannya tolong jangan biarkan dia kecapean, jaga pola makannya dan juga jangan telat untuk meminum obatnya. Jelas Burhan. Terima kasih Dok, aku akan merawat ibu sebaik mungkin. Ucap Zalea. Baiklah kalau begitu, aku permisi. Ucap Burhan. Zalea menganggukkan kepalanya, Burhan memegang tangan Edgar, memberikan isyarat agar ia ikut dengannya. Edgar pun mengikuti langkah Burhan, kedusnya berjalan keluar dari rumah agar percakapannya tidak bisa didengar oleh Zalea. Kondisi mertuamu semakin memburuk. Ucap Burhan. Lalu apa yang harus aku lakukan? Tanya Edgar. Kemoterapi. Jawab Burhan singkat. Apakah dengan kemoterapi bisa sembuh? Tanya Edgar lagi. Kemungkinannya kecil, penyakitnya sudah semakin parah Ed. Jika saja ada keajaiban aku akan meminta keajaiban itu agar Ibu Naraya bisa sembuh kembali. Jawab Burhan. Lakukan apapun itu demi menyelamatkan ibu, entah itu terapi atau apapun itu aku tidak peduli. Jikapun tidak bisa disembuhkan setidaknya menambah waktu, aku tidak bisa membayangkan bagaimana nanti aku menghadapi Zalea. Ucap Edgar. Burhan menganggukkan kepalanya sebagai jawaban, tanpa diminta pun ia akan melakukan apapun demi Naraya, dia sebagai dokter pun menginginkan Naraya sembuh, tetapi dia hanya manusia biasa, yang hanya mengandalkan kemampuannya serta menyerahkan hasilnya pada Yang Maha Kuasa. Tolong bawa dia ke rumah sakit, bujuk dia agar mau melakukan kemoterapi, karena aku yakin Bu Naraya pasti akan menolaknya. Tapi tidak ada salahnya kalau dicoba, bicaralah dengan perlahan. Ucap Burhan. Akan aku usahakan. Ucap Edgar. Burhan pamit untuk pulang, Edgar memikirkan ucapan Burhan yang menyuruhnya untuk membujuk Naraya. Bagaimana jika Zalea tahu akan penyakit ibunya? Di sisi lain Edgar juga tak ingin Zalea kecewa padanya, suatu saat nanti dengan segala kemungkinan yang terjadi. Edgar kembali masuk ke dalam rumah, dia berjalan menemui Zalea yang tengah menunggu ibunya sadar dari pingsannya. Lea, ada yang ingin aku katakan padamu. Ucap Edgar. Katakan saja Om. Sahut Zalea tanpa mengalihkan pandangannya dari Naraya. Kita bicara di luar, kasihan ibu kalau kita bicara di sini dia akan terganggu, jadi biarkanlah dia beristirahat. Ucap Edgar beralasan. Dek, jagain dulu ibunya ya. Ucap Zalea. Iya kak, sahut Nathan. Zalea keluar dari dalam kamar Naraya, menyusul suaminya yang sudah terlebih dahulu keluar. Mereka berjalan ke arah ruang tamu dan hanya mereka berdua yang berada di sana. Sebelumnya aku ingin meminta maaf padamu, ucap Edgar. Maaf.
Tanya Zalea mengerutkan keningnya. Sebenarnya ibu sakit parah. Ucap Edgar jujur. Dek. Zalea langsung memantung di tempatnya, dalam benaknya ia bertanya-tanya, tetapi ia masih larut dalam keterkejutannya. Edgar memegang tangan Zalea dengan mengusapnya lembut, dia tahu kalau istrinya pasti syok mendengar semua kebenaran yang tak ia sampaikan. Edgar tidak mau menutupi apapun lagi dari Zalea, karena memang ia sudah berjanji dalam dirinya sendiri, jikalau ia memiliki seorang istri maka ia akan terbuka dalam segala hal. Aku tahu, kau pasti terkejut bukan? Tanya Edgar. Tapi, kenapa ibu menyembunyikannya? Tanya Zalea tak percaya. Ibu sengaja menyembunyikannya darimu dan Nathan, dia memintaku untuk menyembunyikan semuanya dari kalian, tetapi aku tidak bisa menempati janjiku, karena menurutku kalian berhak tahu. Jelas Edgar. Tes. Air mata mulai turun dari pipi Zalea, dia menundukkan kepalanya menyembunyikan kesedihannya dari Edgar. Rasanya ini seperti sebuah mimpi yang buruk, bagaimana bisa ia tidak tahu kalau ibunya tengah menghadapi penyakitnya sendirian. Ibu sakit apa sebenarnya Om? Tanya Zalea sendu. Ibu sakit kanker hati, kondisinya sudah memburuk. Bahkan dokter sudah memvonis kalau umurnya tidak akan lama lagi, tadi Burhan mengatakan kalau ibu harus melakukan kemoterapi. Jawab Edgar. Apa? Bagaimana bisa Hicks, kau bercanda kan Om? Om bercandamu tidak lucu sama sekali Om. Ucap Zalea menangis sejadinya. Lea tenanglah, jangan menangis seperti ini, kasihan Nathan sama ibu. Kamu harus kuat, mereka membutuhkanmu Zalea. Ucap Edgar mendekap tubuh Zalea. Zalea menangis dalam diam, agar suaranya tidak terdengar oleh adik dan juga ibunya, tetapi siapa sangka Nathan tengah berdiri tak jauh desri keduanya, mendengar semua ucapan Zalea dan Edgar. Kak, aku gak mau kehilangan ibu, Hicks. Ucap Nathan menangis. Zalea melepaskan pelukannya dari Edgar, keduanya menoleh ke arah Nathan, yang tengah berdiri lengkap dengan air matanya yang bercucuran. Zalea langsung bangkit dari duduknya, dia memeluk adik lelaki satu-satunya. Kita gak akan kehilangan ibu udah janji sama kakak bakalan temenin kita selamanya, kau sendiri mendengarnya bukan ucapan itu waktu kita masih di rumah bapak. Ucap Zalea mencoba menenangkan adiknya. Tapi Nathan takut Kak, Hicks. Ucap Nathan kembali menangis. Samar-samar terdengar suara Naraya yang tengah memanggil nama Zalea, Edgar yang mendengarnya pun mengajak Zalea dan Nathan untuk masuk ke dalam kamar. Naraya terlihat tengah menyandarkan tubuhnya di kepala ranjang, wajah pucatnya begitu terlihat jelas. Ibu. Panggil Zalea. Grab. Nathan dan Zalea langsung memeluk tubuh ibunya, sungguh mereka tak bisa berkata apa-apa lagi selain menangis dalam dekapan Naraya. Maafkan aku ibu, mereka sudah mengetahui semuanya. Ucap Edgar. Tidak apa-apa nak, ibu tahu apa yang kamu pikirkan. Ucap Naraya tersenyum lemah. Kenapa ibu menyembunyikan semuanya dari Lea Bu? Tanya Zalea menatap ibunya dalam. Ibu sudah terlalu banyak merepotkanmu nak, sekarang ibu hanya ingin menghabiskan sisa waktu ibu bersama anak-anak ibu. Ucap Naraya, sambil mengusap rambut kedua anaknya. Ibu akan sembuh, kita ke rumah sakit sekarang juga. Aku tidak mau ada penolakan dari ibu, pokoknya sekarang kita harus ke rumah sakit. Putus Zalea. Zalea benar Bu, lebih baik ibu melakukan kemoterapi supaya kondisi ibu lebih baik lagi. Bukankah ibu pernah bilang ingin menggendong cucu dari kami, jadi untuk itu ibu harus ikut perawatan di rumah sakit ya? Bujuk Edgar.
Ibu akan pergi ke rumah sakit, untuk sekarang tolong tinggalkan ibu sendirian. Lea, kamu masaklah untuk suamimu, Nathan juga pergi belajar ya biar nanti tambah pinter. Ucap Naraya. Nathan gak mau tinggalin ibu, Nathan bisa bawa buku pelajaran Nathan ke sini sambil jagain ibu. Tolak Nathan. Ibu butuh waktu sendiri dek, tolong mengerti ya. Ucap Naraya. Dek, kita keluar dulu ya. Kita beri waktu ibu untuk sendirian, kakak juga mau bikin bubur buat ibu. Ucap Zalea. Dengan terpaksa Nathan menuruti permintaan ibunya, dia keluar disusul oleh Edgar dan Zalea, membiarkan Naraya sendirian di dalam kamar. Selang kepergian anak dan menantunya, Naraya mengeluarkan sebuah buku dan juga pulpen untuk mencatat sesuatu di dalamnya. Nathan pergi ke kamarnya, dia membuka buku pelajaran sesuai perintah ibunya. Pikiran Nathan tidak fokus karena ia masih terus memikirkan kondisi ibunya, sedangkan Zalea sibuk berkutat di dapur membuatkan bubur untuk ibunya, sekalian makan siang untuk semua orang. Edgar menghubungi Burhan untuk memberitahukan bahwa ia akan membawa Naraya ke rumah sakit. Dia juga tak lupa menghubungi ayahnya dan memberitahukan kondisi Naraya yang semakin memburuk. Kemungkinan besar ia akan jarang pergi ke perusahaan karena ingin ikut menjaga mertuanya. Dedi, kondisi ibu Naraya semakin memburuk. Aku akan jarang masuk ke kantor. Bisakah Dedi membantuku mengurus perusahaan bersama Leo? Tentu saja nak, nanti Dedi akan menjenguk besan Dedi. Semoga dia bisa sembuh kembali ya. Kalau begitu Dedi akan siap-siap pergi ke kantor. Jangan lupa hubungi Dedi kalau terjadi sesuatu. Baik Dad, terima kasih sudah mau membantu. Sama-sama San. Edgar mematikan ponselnya secara sepihak. Dia memutuskan untuk membantu Zalea yang tengah berkutat di dapur. Dilihatnya Zalea begitu fokus memasak, Edgar mengeluarkan ponselnya memotret Zalea senyara diam-diam. Cantik, istri idaman, batin Edgar. Ada yang bisa aku bantu? Tanya Edgar menghampiri Zalea. Tidak usah, Om tunggu aja di ruang tamu atau di meja makan, kalau udah beres nanti aku panggil. Ucap Zalea. Lea aku bosan, jadi boleh ya aku membantumu. Ucap Edgar. Ya sudah, aku akan memotong sayuran untuk bikin sup, Om bikin telur ceplok aja. Ucap Zalea membawa syuran untuk dipotongnya. Gimana caranya Lea? Tanya Edgar. Itu wajannya udah ada di atas kompor, Om tinggal kasih minyak dikit aja jangan banyak-banyak, nanti pecahin telurnya langsung di atas wajan. Jawab Zalea. Oh, gampang itu mah, gue sering lihat Leo bikin kok. Gumam Edgar. Edgar pun mengikuti arahan Zalea, dia mengambil minyak lalu menuangkannya di atas wajan. Edgar menyalakan kompornya kemudian mendiamkannya sebentar. Setelah dipastikan minyaknya sudah siap, Edgar memecahkan telurnya. Brus. ARGGH, meledak. Meledak. Teriak Edgar menjauh dari kompor. Begitu Edgar memasukkan telurnya ke dalam minyak panas, seketika minyaknya menciprat ke arahnya karena minyaknya terlalu panas. Zalea segera menghampiri Edgar yang tengah berteriak, dia langsung mengambil spatula untuk membalikkan telurnya. Haduh, sok-sokan mau bantuin, nyatanya baru nuangin telur aja ramenya melebihi orang yang lagi perang. Ejek Zalea. Edgar menggaruk-garukkan kepalanya yang tidak gatal, dia hanya tersenyum kikuk ke arah Zalea. Nathan keluar dari kamarnya, karena mendengar suara teriakan Edgar, dia mengedarkan pandangannya mencari apakah ada maling yang masuk ke dalam rumah, atau ada barang pecah. Kak, tadi aku mendengar ada orang teriak meledak. Apanya yang meledak? Tanya Nathan.
Itu, tanya orangnya yang teriak-teriak gak jelas. Jawab Zalea menunjuk ke arah Edgar. Gak ada apa-apa kok, cuman kaget aja tadi mau goreng telur minyaknya nyiprat. Ucap Edgar tersenyum malu. Kirain Nathan ada apa? Ucap Nathan menghembuskan nafasnya pelan. Ya udah, kamu balik lagi sana ke kamar, nanti kakak panggil kamu kalau semuanya udah jadi. Ucap Zalea. Iya kak, sahut Nathan. Zalea kembali memasak beberapa butir telur kemudian meletakkannya di atas piring. Edgar hanya memperhatikan apa yang tengah Zalea lakukan. Aku mau bantuin dong, ngapain kek? Ucap Edgar. Elia, tadi aja teriak-teriak. Cibir Zalea. Yang gampang aja, jangan yang berhubungan sama minyak takutnya kulit mulusku terbakar. Ucap Edgar. Ya udah, Om kupasin bawang merah sekalian potongin ya. Ucap Zalea. Contohin dulu, takutnya salah. Ucap Edgar. Zalea menghela nafasnya panjang, dia mengambil pisau dan juga bawang untuk dikupasnya, kemudian setelahnya, Zalea mencuci bawang tersebut lalu mengirisnya tipis-tipis. Gampang ini mah. Ucap Edgar tersenyum. Ya udah nih, awas kalau gak bener motongnya. Ucap Zalea. Edgar mengupas bawangnya satu persatu. Setelah semua bawang yang harus dikupas sudah bersih, Edgar mencucinya di air mengalir. Edgar mengambil kembali pisaunya, dia memotong bawang merah tersebut seperti yang dicontohkan oleh Zalea, awalnya masih biasa saja tidak terjadi apapun. Tetapi, lama-kelamaan Edgar mulai merasakan perih di matanya, dia menggosok matanya sambil beberapa kali mengedip, karena rasanya sangat perih menusuk mata. Zalea membalikkan tubuhnya menatap ke arah Edgar, dia melihat Edgar seperti tengah melakukan sesuatu, Zalea pun menepuk bahu Edgar sampai si empu membalikkan tubuhnya. Wah, Pepepev. Zalea terkejut refleks menutup mulutnya. Lea, perih. Rengek Edgar. Zalea menahan tawanya sekuat tenaga melihat penampilan Edgar, ditambah lagi Edgar yang merengek mendekatkan wajahnya ke ayah Zalea. Utututu, bayi tuanya nangis. Ucap Zalea mengusap air mata Edgar. Perih. Rengek Edgar lagi. Sini-sini, kita cuci dulu mukanya biar gak perih lagi. Ucap Zalea menarik tangan Edgar menuju wastafel. Zalea menyalakan keran air lalu membasuh wajah Edgar, hal yang dilakukan oleh Zalea lumayan membuat mata Edgar merasa lebih baik. Gimana Om, masih perih? Tanya Zalea. Lumayan, kenapa kamu gak bilang kalau potong bawang itu bikin perih? Protes Edgar. Om kan gak nanya, kilah Zalea. Alasan aja, kalau kamu bilang bisa bikin perih kan aku bisa anti-anti. Omel Edgar. Yakin masih mau bantuin? Tanya Zalea. Enggak ah, masih perih. Ucap Edgar. Ya udah, tungguin aja di meja makan, bentar lagi masaknya selesai kok. Ucap Zalea. Edgar menganggukkan kepalanya sebagai jawaban, dia pun melangkahkan kakinya menuju meja makan, niatnya ingin membantu tetapi dia juga yang kesusahan. Gini nih, kurang ilmu dalam hal apapun selain berbisnis sama makan doang. Gumam Edgar. Zalea kembali berkutat di dapur, dia segera menyelesaikan masakannya kemudian menatanya di piring dan juga mangkuk. Selesai dengan aktivitasnya, Zalea mencuci semua barang yang sudah digunakannya, setelahnya dia menata semua hasil masakannya di atas meja makan yang dibantu oleh suaminya sendiri. Zalea memanggil Nathan yang masih belajar di dalam kamarnya, dia membawakan semangkuk bubur untuk ibunya makan. Zalea lebih memilih untuk menyuapi ibunya makan, ketimbang makan bersama dengan suami dan adiknya,
Dia harus terus memantau kesehatan ibunya sesuai pesan Burhan.